Izin Pak, saya dari reporter Nusa Media konfirmasi terkait beberapa kegiatan Basnas yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara. Boleh saya ambil video untuk dokumentasi dan publikasi, Pak? Boleh, silakan. Oke Pak, saya mulai pertanyaan kepada Bapak ataupun konfirmasi terkait dengan jumlah penerimaan Basnas setiap bulannya keseluruhan Pak, globalnya, jumlah dana yang diterima oleh pihak Basnas. Jumlah dana yang diterima dari Mujaki itu berkisar 190 juta per bulan, dan itu tidak menetap karena di bulan-bulan tertentu dia akan naik. Kenapa bisa naik? Karena penghasilan pegawai itu kalau di Januari ya masih tetap gaji, tapi di Februari, Maret mungkin sudah keluar PPT, mungkin sudah keluar tunjangan dan lain-lain sebagainya, sehingga secara rata-rata 190 lah. Kalaupun bulan berikutnya nanti ada naik, tapi perkirakan seperti itu. Tidak menetap setiap bulannya ya Pak, ada masa-masa naik turunnya. Betul. Oke Pak, saya lanjut Pak, pertanyaan berikutnya. Untuk jumlah staf yang ada di Basnas Pak, baik dia staf ahli ataupun staf administrasi beserta pengurusnya Pak ataupun ketua. Nah, di Basnas ini ada dua golongan. Yang pertama adalah pimpinan. Pimpinan Basnas itu terdiri dari 5 orang. 1 ketua, kemudian 4 wakil ketua, masing-masing membagi tugas. Misalnya ketua 1 di bidang pengumpulan, ketua 2 di bidang penyaluran, ketua 3 di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan, ketua 4 di bidang SDM, bagian umum dan administrasi. Lanjut Pak, konfirmasi saya Pak. Untuk PNS, untuk staf itu ada 8 orang. 8 orang ini ditempatkan pada posisi sesuai dengan tugas masing-masing wakil pimpinan. Misalnya wakil ketua 1 di bidang pengumpulan, stafnya yang khusus mengelola pengumpulan itu ada. Itulah pegawai kita itu. Demikian di bagian-bagian lain. Oke Pak, saya lanjut pertanyaan saya. Untuk jasa ataupun honor yang diterima pihak pengurus Basnas keseluruhan, sumber honor tersebut diambil dari mana Pak, kalau boleh tahu? Itu honor itu sumbernya ada 2. Yang pertama dari APBD, yang kedua dari hak amil. Kalau APBD jumlahnya untuk tahun ini sejumlah 100 juta, sementara hitung-hitungan untuk amil zakat itu tidak bisa dipastikan per bulan, tapi yang jelas 12% dari zakat perorangan itu 12,5% adalah hak amil. Oke Pak, untuk dana hibah yang diperoleh dari APBD setiap tahunnya, apakah ada pertanggungjawaban dari pihak Basnas ke Pemda atau bagaimana Pak? Jelas, karena prinsip di sini adalah aman syar'i, aman regulasi, aman NKRI. Jadi kalau sudah berbicara dengan regulasi, kita di bidang keuangan harus dipertanggungjawabkan secara akurat. Jadi untuk hibah dari Pemda kita pertanggungjawabkan sesuai dengan penggunaannya. Misalnya untuk ujroh pimpinan, kemudian kurang dari situ karena yang 100 itu tidak cukup dengan operasional dan lain-lain sebagainya, makanya itulah yang diambil dari 12,5% dari zakat yang ada. Itu apa?
Saya lanjutkan Pak, konfirmasi saya untuk di bidang ASN Pak, itu yang memberikan zakat sebagai dana pengumpulan dari pihak Basnas, nilai honor mereka ataupun gaji ASN yang golongan berapa dan berapa rupiah yang mereka terima sehingga harus dipotong sebagai zakat Basnas ataupun Basnas Pak? Ya, pada prinsipnya penghasilan PNS itulah prinsip. Berapa penghasilannya? Dia hitungannya adalah 80 gram emas. Jadi diperhitungkan, maka jumlah yang sudah kena wajib zakat adalah 7.140.498 rupiah. Lah gaji pegawai, pendapatan pegawai bruto itu sudah berzakat. Di bawah daripada hitungan tersebut tidak wajib memberikan zakat ke pihak Basnas, begitu ya Pak? Betul. Saya lanjut ke Pak, hasil konfirmasi saya termasuk penerimaan dari Basnas yang bersumber dari luar ASN ataupun zakat masyarakat ataupun zakat harta masyarakat yang menjadi penerimaan Basnas Pak. Jadi untuk tahun ini sampai dengan April kita terima zakat dari masyarakat sebesar 7 juta. Jadi inilah sebenarnya program Basnas yang masih susah untuk kita jalankan. Maka rencana kita sudah kita buat target yang pertama Kecamatan Parangbolak Mujaktinya kita kumpul, baru yang kedua Kecamatan